Jadi yang pertama yang harus dibedakan itu antara bunga dengan bagi hasil. Biasanya bagi hasil itu kan muncul dari akad mudharabah atau musyarakah. Jadi kalau di bank syariah atau BMT biasanya kalau kita membutuhkan dana, maka akan ditawarkan dengan akad mudharabah atau musyarakah. Nah, untuk mendeteksi apakah itu mudharabah itu sudah benar atau belum, yang paling mudah itu rumus untuk menentukan bagi hasil di dalam akad mudharabah itu rumusnya adalah persen dikalikan keuntungan. Jadi persen dikalikan keuntungan, itu namanya mudharabah. Jadi yang penting dalam akad mudharabah itu kan antara mudharib, yaitu pengelola, dengan shahibul mal. Biasanya pihak bank syariah itu akan menjadi pihak shahibul mal, kemudian pihak nasabah itu akan menjadi mudharib. Nah, kalau itu terjadi akad, maka itu namanya akad sirkah mudharabah. Nah, salah satu yang penting dalam akad sirkah mudharabah itu adalah kesepakatan nisbah bagi hasilnya. Misalnya saja untuk mudharib atau pengelola itu mendapatkan nisbah bagi hasil 60%, kemudian pihak bank syariah itu 40%. Nah, itu namanya nisbah bagi hasil. Nah, yang disebut bagi hasil, misalnya nasabah itu mendapatkan dana atau modal dari bank syariah sebesar 10 juta. Kemudian itu digunakan untuk bisnis dan berjalan itu bisnisnya atau proyeknya selama 1 bulan menghasilkan 15 juta. Maka yang kalau sudah menghasilkan 15 juta, kalau cara mudharabah yang benar, yang 10 juta harus dikembalikan dulu ke pihak bank, berarti mendapatkan keuntungan 5 juta. Nah, cara menghitungnya seperti tadi rumusnya. Pihak pengelola itu mendapatkan 60%, berarti 60% dikalikan 5 juta. Dia akan mendapat 3 juta. Berarti bagian untuk bank syariah adalah 20 juta. Nah, yang 20 juta harus diserahkan, maka yang diterima oleh pengelola atau mudharib itu adalah 30 juta. Itu kalau keuntungannya 5 juta. Kalau keuntungannya 2 juta, rumusnya tetap nanti 60% dikalikan 2 juta. Berarti pengelola mendapatkan 60% kalikan 2 juta, yaitu berapa? Sekitar 1,2 juta. Misalnya seperti itu. Nah, yang membedakan dengan bunga apa? Kalau bunga itu rumusnya persen dikalikan pokok modal. Seperti tadi, kalau bunga itu 10%, biasanya hitungannya kan dalam 1 tahun atau per annual. Kalau 10%, misalnya nasabah itu mendapatkan pinjaman, jadi akad yang berlaku di dalam utang piutang yang menghasilkan riba itu kan dari pinjaman atau core tadi. Misalnya dapat pinjaman sama tadi 10 juta. Cara menghitung bunga bagaimana? Persen kali pokok modal. Kalau 10% berarti 10% dikalikan 10 juta. Maka dalam 1 tahun dia berkewajiban memberikan kepada bank itu 1 juta. Dan itu bersifat tetap. Kenapa? Karena rumusnya 10% kali pokok modal. Itu yang disebut dengan bunga. Jadi nanti kalau ada bank syariah, walaupun akadnya itu mudharabah, tapi kalau cara menghitungnya bagi hasil itu menggunakan rumus persen kali pokok modal, jadi usaha kita, bisnis kita itu kayak apapun juga, nanti setiap bulan suruh store misalnya 1 juta terus secara tetap, itu berarti sudah ada penyimpangan. Itu tidak bisa dianggap sebagai mudharabah, tetapi itu sudah akad yang mengandung riba. Itu contoh kalau terjadi penyimpangan. Jadi sering juga kita akan jumpai kalau pengelola bank syariah atau BMT itu kurang memahami, walaupun akadnya itu mudharabah, tetapi nanti yang
diwajibkan kepada nasabah harus menyerahkan selain pokok utangnya juga menyerahkan, walaupun disebut bagi hasil, tapi bagi hasilnya bersifat tetap, maka itu sebenarnya itu adalah riba. Jadi setiap kadang-kadang harian, kalau level BMT harian, misalnya di store tiap hari 10.000, 10.000, 10.000 terus, itu tetap tidak bisa disebut sebagai bagi hasil, tetapi itu tetap disebut sebagai riba. Karena itu sama dengan riba. Jadi itu sama dengan bunga, dan itu bisa dihukumi sebagai riba yang haram hukumnya. Itu contoh praktek penyimpangan. Tapi kalau tidak ada penyimpangan, ya insya Allah itu sudah benar.